Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Ananda, materi kita kali ini adalah turunan fungsi aljabar. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini adalah bagaimana cara menyelesaikan soal turunan fungsi aljabar ini dengan cepat ya. Jadi, tanpa berlama-lama kita bisa menentukan jawabannya. Oke, kita review sebentar. Definisi turunan. Turunan fungsi f(x) terhadap x biasanya didefinisikan oleh f aksen x sama dengan limit f(x) ditambah h dikurang f(x) per h untuk h mendekati 0. Dengan syarat limitnya ada ya. Nah, ini definisi turunan. Proses dalam menemukan suatu turunan disebut sebagai diferensiasi, serta kebalikan dari suatu turunan disebut sebagai antiturunan. Jadi Ananda, antiturunan ini akan kita pelajari setelah kita selesai membahas mengenai turunan fungsi aljabar ini ya. Oke, lanjut notasi turunan. Nah, ini ada beberapa notasi yang biasanya digunakan dalam membahas turunan ya. Ada yang y aksen, ada yang dy per dx, ada yang dxy. Jadi terserah mau pakai yang mana. Dan penamaan masing-masing notasi ini sesuai dengan penemunya ya. Yang pertama itu Lagrange, yang kedua Leibniz, dan ketiga adalah Euler. Tapi di sini yang akan kita gunakan adalah notasi yang pertama saja ya, yang pakai aksen penulisannya. Jadi kalau yang notasi pertama ini, kalau kita ingin mencari turunan pertama, maka aksennya ada satu. Aksen itu yang koma ini ya Nanda, yang koma di atas. Kalau dia turunan kedua, maka komanya ada dua. Kita baca dengan y double aksen. Seperti itu seterusnya ya. Kemudian kita dalam menentukan turunan dari suatu fungsi, khususnya fungsi aljabar ya, ada beberapa rumus yang akan kita gunakan. Terlihat di sini ada 5 rumus yang biasa kita gunakan ya. Yang pertama, apabila kita punya fungsi k ini konstanta. Tentunya Ananda sudah tahu semua kalau konstanta saja berarti dia tidak pakai variabel. Nah, apabila kita ingin menurunkannya atau mencari turunan pertamanya, hasilnya itu langsung saja 0 ditulis ya. Kemudian yang kedua, apabila kita punya fungsi kx. Nah, maksudnya di sini adalah variabel kita berpangkat 1. Lihat x kita nggak ada pangkat. Nah, saat kita turunkan, maka x-nya hilang, tinggal k-nya saja atau tinggal konstantanya saja. Kemudian nomor 3, apabila kita punya fungsi f(x) yang variabelnya berpangkat selain 1 ya, maka pangkatnya itu kita pindahkan ke depan dan kita kurangkan 1. Nah, apa maksudnya? Nanti akan terlihat aplikasinya dalam soal ya. Begitu juga dengan nomor 4 dan nomor 5. Nah, nomor 4 dan nomor 5 ini adalah gabungan dari rumus-rumus yang nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Tentukanlah turunan pertama dari yang pertama, soalnya f(x) sama dengan 12. Terlihat di sini fungsi kita tidak punya x ya, hanya konstanta saja. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi sudah kita bahas, maka turunan pertama dari fungsi ini adalah 0. Jadi terserah Ananda, angkanya apa saja asalkan dia tidak memakai variabel, maka jawabannya langsung 0. Misal nih, f(x) kita sama dengan 117, maka turunan pertamanya adalah 0. Langsung seperti itu ya. Oke, sekarang soal nomor 2. f(x) sama dengan 4x dikurang 6. Ada dua unsur di sini ya, ada 4x dan min 6. Nah, min 6 itu kan nggak pakai variabel ya, hanya konstanta saja. Sesuai dengan rumus tadi, maka turunannya adalah 0. Dan untuk yang 4x, ini x-nya pangkatnya tidak ada,
sesuai dengan rumus tadi, maka turunannya adalah 4. Nah, kalau kita uraikan bentuknya seperti ini ya Nanda. Nah, 1 f aksen x sama dengan 1 kali 4 x pangkat 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, kenapa kok ada satunya? Satu ini asalnya dari pangkat x. Nah, jadi kalau dia tidak pakai pangkat variabelnya, itu artinya x tersebut atau variabel tersebut punya pangkat 1. Nah, satunya kita pindahkan ke depan, kita kali dengan konstanta yang sudah ada, kemudian kita kurangkan 1 untuk yang di atasnya, untuk pangkatnya. Nah, 0 dari mana? 0 itu adalah turunan dari 6. Sehingga kita bisa tulis f aksen x-nya sama dengan 4x pangkat 0. 1 kurang 1 kan 0. Kurang 0 yang di ujung tidak usah kita tulis lagi. Nah, kemudian bisa ditulis lagi jadi 4. Kenapa? Karena x pangkat 0 sama dengan 1. Kita sudah pernah bahas bilangan berpangkat ini dalam materi di kelas 10 ya. Jadi kalian ingat-ingat lagi kalau lupa. Nah, inilah bentuknya kalau kita urai satu persatu. Tapi kalau seandainya Ananda sudah paham, langsung saja kita tulis f aksen x-nya sama dengan 4, boleh nggak Bu? Ya boleh saja, asal paham ya, jangan menyontek pula. Oke, sip. Lanjut kita ke nomor 3, turunan dari 12x tambah 7. Ini hampir sama ya dengan soal nomor 2, maka kita langsung saja tulis g aksen x sama dengan 12. Kenapa? Karena kalau kita kita urai satu-satu, bentuknya nanti akan sama seperti nomor 2 gitu ya. Tapi kalau kita udah paham, langsung saja seperti ini, tidak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, contoh nomor 4, hx sama dengan x pangkat 3 dikurang 7x ditambah 8. Maka turunan pertamanya adalah, atau h aksen x-nya adalah 3-nya pindah ke depan, kemudian dikurang 1. Turunan dari negatif 7x adalah negatif 7. Dan turunan dari 8 adalah 0. 0-nya tidak perlu lagi kita tulis. Lanjut. 3 dikurang 1 itu 2. Maka turunan pertama dari hx tadi adalah h aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 7. Ibu rasa nggak susah materi yang ini ya Nanda, karena kan tadi judulnya aja udah cara cepat ya. Berarti ini udah cara yang paling sederhana untuk menyelesaikannya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 3. Oke, lanjut. Bagaimana caranya? F aksen x sama dengan 4x tambah 6. Pasti Anda udah tahu ya, 4x asalnya dari 2 kali 2 4. X yang pangkat 2 tadi dikurangin 1, jadi pangkat 1-nya tidak perlu ditulis. 6 asalnya dari turunan 6x. Turunan dari 6x itu kan 6. Nah, turunan dari negatif 3 jangan ditulis lagi karena 0 ya. Ingat ya, materi yang tadi, yang rumus tadi yang Bu berikan. Oke. Nah, ini coba di dalam hati kira-kira ini berapa turunannya? Iya, benar ya. F aksen x sama dengan 2x dikurang 9. Nah, gampang ya Ananda semuanya. Oke, demikian dulu ya pembahasan kita mengenai turunan fungsi aljabar. Nantikan kelanjutan videonya yang bagian kedua di beberapa hari waktu ke depan. Oke Ananda, terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.